Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya menyapa saudara yang ada di rumah, saudara yang sedang mendengar kebenaran firman Allah ini, saudara yang sedang bersama-sama dengan kita dalam doa puasa pada pagi hari ini. Saya percaya hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita percaya juga di tengah-tengah masa yang sukar seperti ini, dan juga di tengah-tengah keterbatasan kita sebagai manusia, kekuatan, hikmat, kemampuan kita, hari-hari ini kita perlu kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan itu yang memampukan saudara yang saya untuk bisa menjalani kehidupan ini. Bahkan kita bisa keluar menjadi seorang pemenang di hadapan Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Filipi, pasal yang keempat ayat yang ke-13. Dan kita akan baca bersama-sama firman Allah ini. Kenapa? Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, aku kuat karena Yesus. Saya percaya hari ini saudara dan saya, kita semua kuat. Itu semua karena Yesus. Saudara, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk umat yang ada di Filipi. Nah, di pasal yang terakhir ini Paulus berkata, sekali lagi saya akan ulangi ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada 3 hal yang penting yang dapat kita pelajari di sini, saudara. Yang pertama, kalimat segala perkara. Yang kedua, dapat kutanggung di dalam Dia. Yang ketiga, yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, segala perkara apa yang dialami Paulus pada waktu itu. Dan saya percaya juga hari ini banyak segala perkara yang sedang saudara dan saya juga alami di tengah kehidupan kita. Nah, saya menemukan dari apa yang kita baca dari kitab Filipi ini, ada 3 hal yang dialami oleh Paulus, saudara. Yang pertama, Paulus pada saat itu sedang di penjara, saudara. Apakah dia di penjara di Filipi? Tidak, saudara. Tetapi dia sedang ada di penjara di Roma. Saudara, di ayat Filipi 1 ayat 13 firman Allah berkata, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dia dipenjara oleh karena pemberitaan firman Allah. Dia dipenjara oleh karena membela Injil. Itu yang dia alami. Dan pada saat dia kirim surat ini, saudara, ini pun di usia tua dia. Di dalam Kisah 28 ayat 30 Alkitab mencatat, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Jadi segala perkara yang pertama yang dialami Paulus, dia sedang di penjara. Dia ada di penjara. Dia ada di Roma, saudara, pada waktu itu. Penjara Roma. Tapi lewat penjara inilah, saudara, dia dengan leluasa bisa menerima semua orang datang kepadanya. Di situ dia banyak berjumpa dengan orang-orang Israel. Di situ dia banyak menceritakan, dia mengabarkan Injil. Dan banyak juga orang yang dimenangkan dan datang menyembah kepada Kristus. Yang kedua, saudara, segala perkara apa yang dialami oleh Paulus. Di dalam Filipi 1 ayat 17 firman Allah berkata, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ini bicara tentang apa? Relasi, saudara. Kalau kita baca di atasnya, ada orang memberitakan Injil oleh karena kasih, ada juga yang memberitakan karena kedengkian, karena kemarahan. Dan yang menarik, saudara, ada juga ditemukan rekan-rekan sepelayanan, di mana pada saat Paulus itu dipenjarakan, mereka lebih senang, saudara, melihat Paulus di penjara. Alkitab tadi berkata untuk memperberat bebanku dalam penjara. Saudara, jangan sampai terjadi dalam kehidupan saudara yang saya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Saudara, itu perlu bertobat, saudara. Itu yang sering terjadi. Kadang-kadang ada orang tertawa di tengah penderitaan orang lain. Tapi dia menjadi marah pada saat orang mengalami kesuksesan, keberhasilan. Saudara, itu karakter tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang ketiga, saudara, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 11 dan 14.
segala perkara apa yang dialami oleh Paulus. Saya akan membacakan ayat ini, ayat yang ke-11 dan 14. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian di dalam kesusahanku. Apakah yang dialami Paulus pada waktu itu masalah finansial, keuangan, saudara? Tapi jelas Alkitab mengajar. Lewat apa yang dia tulis, saudara? Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, dalam peribahasa kita ada peribahasa yang berkata, besar pasak daripada tiang. Makanya orang akan hidup dalam kekurangan, saudara. Tapi Paulus mengalami dalam segala perkara pergumulan itu. Bagaimana saudara, dia mencukupkan dengan segala apa yang ada padanya. Sehingga pemberian Tuhan tetap tunas kehidupan dia. Bahkan di ayat 14 tadi dikatakan, jemaat di Filipi pun ambil bagian di dalam kesusahannya. Beberapa kali jemaat ini membantu Paulus menopang dalam pelayanan. Walaupun Paulus juga memiliki usaha. Dia pengusaha tenda, saudara. Dia tidak mengambil bagiannya dan dia mensupport dirinya. Tapi juga umat di Filipi membantu dia juga. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita? Segala perkara dalam bentuk apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Penjara apa yang sedang membelenggu kehidupan saudara dan saya? Apakah dosa? Kalau dosa perlu diselesaikan saudara. Tapi adakah penjara-penjara yang lain yang membuat saudara dan saya tertekan? Yang buat kita tidak berdaya? Ataukah sisi yang lain bicara relasi saudara? Di tengah masa yang sukar hari-hari ini. Apakah saudara mulai berkata orang yang terdekat dengan aku. Dia adalah sahabatku, dia adalah temanku. Orang yang biasa. Kami saling menopang, saling curhat saudara. Saling memperhatikan. Tiba-tiba sahabat itu mulai meninggalkan saudara. Saudara berjalan sendiri. Saudara merasa kenapa ini bisa terjadi. Dalam relasi ada masalah. Ataukah sisi yang lain. Apakah dibicara masalah keuangan kita. Kita mulai bergumul hari-hari ini. Apa yang akan saya dapat makan? Bagaimana saya bisa makan? Bagaimana saya bisa hidup? Tapi Paulus juga mengajar kepada kita semuanya. Bagaimana kita harus bisa mencukupkan dengan apa yang ada hari ini. Bukankah Yesus juga pernah berkata, waktu dia mengajar saudara di bukit. Dia katakan apa? Jangan khawatir. Akan apa yang kau makan, minum, dan pakai. Penekanannya apa? Yesus berkata, bukankah hidup itu jauh lebih penting? Kalau hari ini Tuhan izinkan saudara saya masih hidup, artinya Allah yang baik itu tidak meninggalkan saudara dan saya. Amin. Allah yang baik itu pasti dia memelihara kehidupan saudara dan saya. Persoalannya, apa kita bisa mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya? Berapa banyak kita tidak bisa mengelola. Sehingga seperti tadi, besar pasak daripada tiang saudara. Tidak bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan saudara. Dan akhirnya orang terjatuh oleh karena masalah keuangan ini sendiri. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Paulus tadi berkata, dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimanakah kekuatan Allah itu dilimpahkan atas kehidupan saudara dan saya? Bagaimana kekuatannya dapat itu mengalir kehidupan saudara dan saya? Bagaimanakah kekuatannya itu memampukan saudara dan saya? Sehingga kita bisa menjalani kehidupan dan kita keluar jadi seorang pemenang di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama saudara, kekuatan Allah itu akan dilimpahkan pada kita pada saat kita mau belajar terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi yang pertama, mari kita belajar bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Apa korelasinya, apa hubungannya pengenalan dan kekuatan itu sendiri? Saudara, dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan 16, saya akan bacakan ayat ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Perhatikan ayat ini.
Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lalu ayat yang ke-16 firman Allah berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya apa ayat ini? Ayat ini mengajar pada saudara dan saya, bicara tingkat pengertian itu bicara tingkat pertumbuhan pengenalan kita kepada Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, ini penting hari kita bangun dalam kehidupan saudara saya waktu mengiring kepada Tuhan. Karena pada saat tingkat pertumbuhan pengenalan itu ada dalam kehidupan saudara saya, itu akan mengubah pola pikir kita, akan mengubah cara pandang kita, akan mengubah sikap kita, akan mengubah keputusan-keputusan kita, akan mengubah juga saudara segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Pada saat saudara dan saya bertumbuh dalam pengenalan, maka saudara berjalan dari satu pertanyaan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Seringkali itu diucapkan oleh orang percaya. Kalimat kenapa itu sering muncul dalam kehidupan orang percaya. Pada saat dia melihat antara realita kehidupan dengan janji Tuhan tidak ketemu saudara. Lalu kita mulai bertanya, kenapa yang terjadi buat keluargaku? Kenapa ini terjadi di tengah situasi seperti ini, keuanganku seperti ini? Lalu kita mulai bertanya, kenapa ini terjadi dalam hubunganku, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dengan orang lain? Kita mulai bertanya juga, kenapa ini terjadi di tengah-tengah gereja, tengah-tengah pelayanan? Dan muncul terus pertanyaan kenapa. Tetapi dalam proses pertumbuhan pengenalan maka pertanyaan itu akan berubah saudara. Dari pertanyaan kenapa akhirnya kita mulai belajar naik ke atas lebih lagi saudara. Tidak berhenti sampai di situ. Mulai muncul pertanyaan untuk diri kita. Apa maksud Tuhan lewat peristiwa ini? Tuhan berbicara apa lewat peristiwa ini? Apa yang dapat saya rubah? Apa yang dapat saya lakukan? Pasti ada maksud yang baik di tengah-tengah situasi seperti ini. Itu yang membuat saudara dan saya akan jadi kuat di dalam Tuhan. Dan tidak akan dengan mudah saudara saya akan menjadi kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengenalan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Dari kenapa menjadi apa yang dapat saya pelajari. Apa pesan Tuhan? Apa maksud Tuhan? Dan itu mempengaruhi semua respon-respon kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari hari ini bawa kita dalam pengenalan pertumbuhan ini. Tapi belajar pengenalan akan pertumbuhan, pengenalan kepada Tuhan tidak jadi satu hari. Bagaimana Paulus mengajar kepada umat yang ada di Filipi. Bagaimana dia berkata seperti ayat yang ke-16 tadi. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Setiap kita, saya dan saudara harus bertumbuh dalam pengenalan ini. Setiap orang berbeda-beda. Bagaimana bertumbuhnya saudara? Kita harus bangun komitmen kita dengan Tuhan. Bagaimana saudara mau mencari wajah Tuhan? Bagaimana kita mendisiplin diri kita untuk mencari wajah Tuhan? Bersekutu dengan firman Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keadaan situasi saudara, apa yang terjadi kita juga belajar lewat kejadian-kejadian yang ada. Karena saya percaya semua tetap ada dalam kendali dan kontrol Allah. Ayo kita tetap kuat karena kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Saudara percayakan hal ini? Kalau saudara percaya, saudara gak akan menyerah saudara. Saudara yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Yang kedua, supaya kekuatan Allah itu mengalir kehidupan saudara saya. Milikilah pemahaman yang seimbang antara berkat dan penderitaan. Saudara, mengikut Kristus bukan berarti tanpa penderitaan. Bukan karena penderitaan karena dosa, tidak saudara. Tapi proses pembentukan kita menuju keserupaan di dalam Kristus itu juga ada di dalam penderitaan itu sendiri. Nah seringkali Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan kita berpikir karena dia Allah yang baik, maka kita berkata yang terbaik semuanya dari Tuhan. Semuanya pokoknya berkat. Tetapi Paulus mengajar kepada umat di Filipi, termasuk juga buat saudara dan saya. Di dalam Filipi pasal yang ke
1 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan ayat ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara perhatikan ayat ini. Saya percaya hari ini saudara mendengar kebenaran firman Allah, kita telah menerima karunia, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan buat kehidupan saudara dan saya. Di mana bicara kekekalan yang pasti Tuhan berikan buat kehidupan saudara dan saya. Tapi proses menuju ke tempat kekekalan itu sendiri, kita perlu merayakannya juga. Saudara hamba Tuhan berkata, saudara pengiringan kepada Tuhan, bukan hanya kita sibuk bagaimana saudara sampai ke surga, tapi juga merayakan perjalanan sampai ke surga. Nah saudara, Paulus berkata, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bukan penderitaan yang kita cari oleh karena dosa, oleh karena kesalahan yang kita lakukan saudara. Tapi dalam proses pertumbuhan, dalam proses pembentukan yang Allah izinkan kehidupan saudara saya. Hari demi hari yang kita lewati, Allah akan mengubah kehidupan kita menuju kesempurnaan ke arah Kristus. Dan proses ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada kalanya itu menyakitkan daging kita. Ada kalanya saudara kita tidak bisa menerima. Berapa banyak orang berkata saya melakukan hal yang baik tapi yang sebaliknya yang saya terima. Saudara, Allah izinkan itu semuanya untuk membentuk kehidupan saudara dan saya. Filipi 3 ayat ke-10 Paulus berbicara, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukankah ini proses Bapak Ibu? Proses yang Allah izinkan dalam kehidupan kita. Dibentuk menjadi serupa ke arah Kristus. Ada kalanya itu menyakitkan diri kita. Daging kita mungkin berteriak saudara. Ada kalanya kita katakan saya tidak tahan. Akhirnya kita mulai membuat hitung-hitungan dengan Tuhan. Orang mulai berkata saya sudah lakukan A, B, C, D dan seterusnya. Lalu dia mulai berkata, kenapa tetap seperti ini? Kenapa? Prosesnya belum selesai, saudara. Dan berapa banyak orang menghindar dari proses. Bahkan ada kalanya orang lari dari proses itu sendiri, saudara. Tapi berbahagialah kita yang tetap setia dalam proses pembentukan Tuhan. Di mana kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Keserupaan ke arah Kristus yang mengubahkan kehidupan kita. Di mana kita jadi kuat di dalam Dia. Kalau hari ini Allah izinkan penderitaan itu ada, bukan berarti Allah itu membuang kita. Bukan berarti Allah jauh dari kita. Dia Allah yang Immanuel menyertai hidup saudara dan saya. Dia ada. Dia tidak tinggalkan kita. Bahkan di lembah yang kelam pun saudara, Dia ada menyertai kita. Di atas pun Dia juga menyertai kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Tapi mari milikilah pemahaman yang benar saudara. Pemahaman yang benar itu tadi membuat kita jadi kuat di dalam Kristus. Allah izinkan penderitaan untuk membentuk diri kita. Kalau kita sadarkan hal ini, kita masih tak bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Ayo kita bersyukur di hadapan Tuhan. Yang ketiga saudara, apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana kekuatan dari Allah itu mengalir kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, ayo kita belajar berserah kepada Tuhan. Nah saudara, dalam Filipi 4 yang ke-6, firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Artinya apa? Kekuatan itu akan mengalir. Nah seringkali saudara, di tengah kita tidak berdaya, kita mulai menghindar dari Allah. Kita mulai lari dari Allah. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi Paulus menasihati umat yang ada di Filipi pada waktu itu. Kekhawatiran dalam bentuk apapun dikatakan, ayo nyatakan dalam segala hal kepada Allah. Artinya sudah hari ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Dia. Jangan tinggalkan persekutuan kita juga dengan sahabat-sahabat kita, dengan rekan-rekan kita yang namanya koinonia. Persekutuan itu jangan kita tinggalkan. Malah hari-hari kita perlu perkuat saudara.
Kalau mungkin hari ini saudara bicara satu teduh saudara itu mulai hilang, saudara semakin disiplin diri, semakin kuat melakukannya. Supaya apa? Kekuatan itu mengalir saudara. Nah, apapun Alkitab mengajar pada kita, lewat apa? Lewat doa. Karena kita percaya mujizat itu dekat pada saat saudara dan saya datang dan berdoa mencari wajah Allah, berbicara kepada Dia. Ada satu saudara kata-kata yang menarik saya dikatakan seperti ini. Mujizat itu dekat antara lutut kita dengan lantai saudara. Waktu lutut kita teguk dan kita angkat tangan kita dan kita menyembah mencari wajah Tuhan. Disitulah mujizat itu bekerja saudara. Ayo nyatakan dalam doa. Kalau mungkin orang berkata dari dulu doa dan doa. Tapi yang kita tahu rahasianya memang diawali dari doa dan doa. Waktu saudara tidak berdoa sedang kehilangan banyak hal dalam kehidupan saudara. Tapi waktu saudara berdoa sudah mendapatkan banyak hal dalam kehidupan diri kita. Di dalam permohonan. Saudara sampai kapan? Sampai mujizat itu terjadi. Kalau hari kita berdoa, kita memohon, kita belum terima. Besok kita lakukan lagi, lusa kita lakukan. Mungkin minggu depan kita lakukan terus secara kontinu. Kita bangun saudara. Sampai kapan? Sampai kita melihat kairosnya Allah turun kehidupan saudara saya. Waktunya itu turun karena saudara saya tetap konsisten berdoa dan mencari wajah Tuhan. Itu yang kita bangun bersama-sama. Dan biarlah itu diakhiri, dibungkus dengan apa? Ucapan syukur. Kenapa saudara? Ucapan syukur itu yang membuat damai sejahtera turun dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita bersyukur saudara, kita akan jadi kuat. Apakah dengan kita marah? Apakah dengan kita mulai sudah mengomel? Apakah semuanya bisa berubah? Tidak juga. Tapi waktu kita mulai bersyukur saudara, kita berkata, itu membawa damai sejahtera itu memenuhi hati dan pikiran kita. Membuat kita jadi tenang saudara. Dan saya percaya kekuatan dilimpahkan kehidupan saudara dan saya. Ada 3 hal yang kita telah pelajari. Jadi yang pertama saudara, sekali lagi mari belajar bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terus hari demi hari kita lakukan. Yang kedua saudara, keseimbangan dalam pemikiran antara berkat dan penderitaan. Tapi yang ketiga, terus berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya pertolongan Tuhan